Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini karena banyak yang request ya dan minta lagi untuk dibuatin update dan pembahasan seputar Fartcoin. So di video kali ini saya bakalan buat ini sesuai janji saya karena kalau banyak yang request bakalan saya buatin untuk update dan pembahasannya. Dan ya di video kali ini saya bakalan bahas lagi nih seputar Fartcoin karena memang mungkin dalam beberapa waktu terakhir Fartcoin ini lagi terkoreksi dengan lumayan ya, dan mungkin di antara teman-teman ada yang punya posisi di Fartcoin dan mungkin lagi drawdown atau lagi, minus nih posisinya, boleh banget komen di kolom komentar di bawah nih, siapa dari kalian yang punya posisi di Fartcoin dan mungkin lagi minus kondisinya. Namun tentu ya sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan di sini per video ini saya record yaitu di tanggal 19 April tahun 2025. Di sini Fartcoin kita lihat ada di posisi atau menempati posisi ke-77 berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau berdasarkan market cap-nya. Dan kalau kita sortir dari sektor memes, di sini Fartcoin ini sebenarnya udah cukup naik untuk rankingnya, yaitu kalau kita urutinnya dari sektor memes, di sini Fartcoin ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Jadi kalau kita sortir dari sektornya yaitu memes, secara urutan di sektor memes, Fartcoin itu punya kapitalisasi pasar terbesar ke-6 setidaknya untuk saat ini. Jadi bisa aja berubah di kemudian hari. Di mana di sini posisinya tepat di antara Bong dan juga Floki ya buat Fartcoin ini. Dan kalau kita misalnya mampir nih ke chart atau price action-nya dari Fartcoin ini, sebenarnya sedikit kabar baik untuk teman-teman semuanya, di mana Fartcoin ini sesungguhnya udah berubah nih struktur marketnya atau melakukan yang namanya market structure shift. Dari yang sebelumnya bearish nih, kalian bisa lihat di bagian sini ini tuh bearish menjadi bullish kembali teman-teman. Dimana kalau kalian lihat di sini dia udah membentuk swing-nya yang cukup bullish ya so far. Dan ya, tapi mungkin tentu aja ada beberapa teman-teman yang mungkin belinya di pucuk nih teman-teman dan nyangkut. Dan ya, di video kali ini saya bakalan bahas lengkap seputar skenario atau beberapa probabilitas yang mungkin terjadi sama Fartcoin ini. Tapi tentu sekali lagi saya ingetin, saya juga manusia teman-teman, bisa aja salah. Maka dari itu kalian harus due diligence dan do your own research atau analisa mandiri juga gitu. Dimana di sini pertama-tama memang dalam beberapa waktu terakhir ya Fartcoin ini koreksi dari topnya di sini sekitar 20%-an. Jadi lumayan, mungkin teman-teman yang beli di pucuk mungkin ada yang nyangkut dan sebagainya. Tapi teman-teman di sini so far atau overall di sini sebenarnya Fartcoin ini kan udah menunjukkan penguatannya ya dan bullish structure-nya sudah terbentuk gitu untuk Fartcoin ini. So, bisa aja teman-teman koreksi yang kalian alami mungkin di sini itu adalah koreksi yang sama ketika kalian di sini teman-teman. Kalian lihat di sini juga ada koreksi gitu, nggak langsung lurus naik ke atas gitu. Ya memang pergerakan suatu aset itu kayak gini teman-teman umumnya. Nah, jadi bisa aja kalau misalkan kita asumsikan ini adalah koreksi yang serupa dengan yang di sini, bisa aja ini hanya koreksi sementara untuk selanjutnya menguat lagi, di mana itu adalah potensi atau probabilitas yang pertama gitu. Nah, kenapa demikian? Karena begini teman-teman, kalau kita lihat sebenarnya ya, misalkan kita ambil yang dari sini dulu deh teman-teman. Nah, di range yang di sini. Jadi yang atasnya kita nggak lihat dulu, di mana kalau kita gunakan Fibonacci, sebenarnya teman-teman, nah, kalau kita lihat kayak gini, nah dia ini berhasil testing loh di area 0,618 ya gitu, yang merupakan area golden ratio-nya dari Fibonacci-nya gitu. Dan buat teman-teman yang suka nanya ini kisaran di harga berapa, kalian bisa lihat sendiri di sini gitu ya. Dan kalian bisa lihat di sini kita dapat reaction nih dari area 0,618 ya gitu. Dan kebetulan itu juga pas dengan area demand zone atau demand area yang ada di sini teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan setelah kita hit di area demand area di sini atau demand zone di sini, ternyata Fartcoin ini melanjutkan penguatannya. Dan sama, kalau misalkan kita gunakan Fibonacci dari sini ke atas. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat demand area ini itu berada di area 0,382-nya gitu. Which is sebenarnya bisa aja nih Fartcoin memang koreksi lebih jauh dulu. Namun mungkin aja kalaupun dia koreksi ke bawah itu belum merubah struktur market bullish ya teman-teman. Jadi kalaupun Fartcoin ini koreksi sampai bawah sini, kemudian baru naik, ini juga belum merubah struktur bullish-nya gitu. Karena bisa aja dia koreksinya sampai sini, yang mana koreksinya ini ada di area 0,618 ya teman-teman. Yang mana ini adalah area golden ratio-nya dari Fibonacci nih yang tergambar pada Fartcoin gitu teman-teman. Namun ya kalaupun Fartcoin ternyata bisa nih untuk rebound-nya di sini, itu lebih bagus teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan dia rebound bahkan belum sentuh area 0,618-nya udah naik, itu menandakan bahwasannya struktur bullish-nya itu terbentuk dengan cukup strong ya secara momentumnya gitu teman-teman. Dan ya, untuk konfirmasinya simpel teman-teman, asalkan Fartcoin tidak breakdown dari area 0,618 yang di sini teman-teman. Nah, yang di sini selama dia nggak breakdown dari demand zone-nya nih yang di sini teman-teman, ini belum saya marking tapi teman-teman pasti lihat area demand zone yang ada di range harga kisaran ini teman-teman.
Dan untuk range harganya juga kalian bisa lihat di pojok kanan nih. Nah, teman-teman bisa cek di pojok kanan dan kalau Farcoin selama dia nggak breakdown dari Demon Zone ini, I think so far struktur bullish Farcoin ini masih sangat-sangat bisa untuk dipertahankan gitu. Dan kalau misalkan ternyata kita dapat eee, konfirmasi nih yang positif either dari sini ataupun di sini, let's say dia bergerak seperti ini atau mungkin dia bergeraknya kayak gini dulu teman-teman. Nah, ini juga bisa jadi konfirmasi yang cukup positif ya buat Fartcoin untuk melanjutkan penguatannya. Dan kalau misalnya Fartcoin berhasil nih melanjutkan penguatannya, yang mana konfirmasinya adalah di sini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya di sini kan ada high point nih dari Fartcoin. Nah, di kisaran range ini teman-teman, nah kalian bisa lihat sendiri itu di pojok kanan ada tulisannya untuk secara harganya, di mana kalau dia bisa take over untuk high point-nya sementara ini yang di sini, maka ya ada potensi teman-teman untuk Fartcoin bisa nih testing di supply areanya yang di sini teman-teman. Mengingat satu hal positif lagi untuk teman-teman semuanya yang mungkin hold Fartcoin, sebenarnya teman-teman Fartcoin ini udah breakout dari area important atau salah satu major supply-nya ya atau major resistance-nya gitu, yang mana di sini teman-teman. Nah, di sini kan sebelumnya saya bilang ya, ini adalah salah satu area paling major dari Fartcoin. Kenapa? Karena kalian lihat nih, berapa banyak testing yang terjadi di sini, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri nih, berapa banyak nih testing yang terjadi gitu. Bahkan di sini sempat ketahan lagi, dan di sini juga sempat ketahan sedikit, dan iya sampai akhirnya di breakout, teman-teman. Dan kalau misalkan setelah breakout dia ada koreksi sedikit gitu, let's say dia ada begini, teman-teman. Nah, misalkan setelah breakout dia koreksi dulu begini, masa nggak bisa teman-teman atau masa nggak boleh gitu. Jadi wajar aja ketika suatu aset itu koreksi setelah dia breakout dari important area tertentu gitu. Yang mana sebelumnya kan kejadian juga teman-teman di sini. Ketika dia breakout dari resistance yang di sini, dia testing dulu nih, koreksi dulu ke demand areanya baru selanjutnya mengalami penguatan kembali gitu teman-teman, lebih kurang. Dan ya untuk konfirmasinya seperti tadi saya katakan kalau misalkan dia berhasil breakout high point ini dan selama dia nggak breakdown dari demand area yang ada di bawah sini, I think Fartcoin masih cukup bullish secara momentum gitu teman-teman. Dan di sini juga kalau misalkan kita coba lihat ya, sebenarnya teman-teman, kalau kita coba notice apabila nih kalau Fartcoin ini ternyata berhasil breakout juga dari supply area di sini, mungkin ini yang menjadi harapan para holder Fartcoin di mana kalau misalkan berhasil breakout dari supply area ini, maka blue sky ahead ya, bisa aja Fartcoin akan coba nih testing kembali ke titik high point-nya yang sebelumnya nih di kisaran harga ini teman-teman, yang mana di topnya ya lebih kurang di sini gitu. Dan ya, lebih kurang kayak gitu untuk skenario pertama dari Farcoin, tapi ya kita harus lihat juga nih skenario lainnya atau dari sisi sebaliknya gitu teman-teman. Dimana kalau misalkan ternyata nih Farcoin ini breakdown dari demand area-nya di sini dan juga demand area di sini, which is itu tidak ada dalam skenario pertama, di mana tadi skenario pertama antara dia berhasil bounce di kisaran sini atau di kisaran sini teman-teman. Tapi kalau ternyata dia nggak berhasil bounce atau testing di kedua area tersebut dan justru malah koreksi lagi ke level-level yang lebih di bawah, maka kita mungkin bisa expect bahwasannya Fartcoin ada potensi ya buat, koreksi atau testing ke demand area-nya atau demand zone-nya yang di sini. Dan jika teman-teman demand area ini juga gagal untuk menahan pergerakan harga Fartcoin, maka secara valid Fartcoin ini bakalan balik ke fase bearish-nya gitu. Karena kan titik low kita terakhir di sini teman-teman. Nah, titik low kita terakhir di kisaran sini. Nah, mungkin, kalau mau di tengah-tengahnya bisa di kisaran demand zone di sini. Jadi kalau misalkan demand zone ini di breakdown, maka ya Fartcoin akan kehilangan nih momentum bullish-nya serta market structure-nya akan berubah kembali menjadi bearish. Yang mana mungkin itu nggak diharapkan ya oleh para holder dari Fartcoin ini. So mungkin buat teman-teman yang quote on quote tertarik sama Fartcoin ini atau punya barangnya, tapi ingat ini saya bukan promosi, jadi, tetap analisa mandiri juga. Tapi mungkin buat teman-teman yang tertarik sama Fartcoin ini bisa coba nih untuk pantau 2 area ini. Yang mana yang pertama adalah demand zone atau demand area yang ada di range harga ini dan juga demand area yang ada di sini yang menahan pergerakan harganya sebelumnya nih. Nah, kalian bisa lihat. Karena kan chart pasti sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih untuk price action dari Fartcoin ini sendiri gitu lebih kurang. Dan kalau misalkan kita coba lihat untuk data seputar Fartcoin, dimana kalau kita coba intip dari CoinGlass dulu, well sebenarnya Fartcoin ini salah satu meme coin yang mana derivatif datanya saya cukup suka teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih, volumenya ini Fartcoin tinggi banget teman-teman, sampai 2 billion lebih gitu. Dan meskipun ada pengurangan, ini juga so far secara rata-rata lebih tinggi gitu secara volume dari meme coin lain. Open interest-nya juga meningkat dan yang menarik teman-teman, Fartcoin ini jarang banget sepi untuk, liquidation-nya gitu. Jadi kalau kalian lihat nih dalam 24 jam terakhir, liquidation Fartcoin itu umumnya di atas $1 million terus gitu. Bahkan, per 24 jam ini atau per 24 jam terakhir, ini Fartcoin, liquidation totalnya atau value yang terlikuidasi di Fartcoin itu di sekitaran $5 million gitu, yang mana ini didominasi oleh long position. Dan terlepas dari memang hal tersebut cukup buruk ya karena banyak pelaku pasar yang terlikuidasi gitu, tapi di satu sisi artinya yang transaksi di Fartcoin ini tuh rame teman-teman atau banyak.
Dan kalau misalkan yang transaksinya banyak, berarti koinnya tuh dilirik sama para pelaku pasar, gitu teman-teman, lebih kurang. Dan kalau kita coba lihat dari segi analitiknya, ya, teman-teman mungkin yang holder Fatcoin dan mungkin udah nonton video-video saya sebelumnya, mungkin dari bawah sini, ya mungkin saya cuma bisa bilang congratulation ya, mungkin teman-teman yang dapetin untung boleh banget nih coba komen di kolom komentar di bawah. Mungkin buat teman-teman yang nonton video saya terus dapet cuan boleh banget, kalau misalkan berkenan sharing boleh komen di kolom komentar di bawah karena sebelum-sebelumnya juga udah ada dan saya ikutan seneng kalau misalkan kalian dapetin profit, either dari nonton saya ataupun mungkin teman-teman yang coba analisa sendiri juga saya appreciate kalau misalkan kalian dapetin profit, congratulation. Dan so far, Farcoin ini jadi salah satu meme coin dengan return yang salah satu yang cukup baik ya di kuartal 2 ini. Karena di kuartal 2 atau di bulan April inilah ya, kita nggak usah jauh-jauh ngomongin kuartal 2 dulu deh. Mungkin kita ngomongin di bulan April tahun 2025 ini dulu deh. Yang mana kan ini udah pertengahan nih, udah tanggal 19, udah mau deket-deket akhir April. Tapi so far, Farcoin ini kasih kita return yang cukup oke atau kasih teman-teman yang mungkin punya barangnya ini cukup oke, yaitu di angka plus 69,2% gitu teman-teman. Dan I think ya kalau misalkan returnnya segini, mungkin ya kemungkinan besar sekali lagi ini hanya probabilitas, tapi kemungkinan besar Farcoin bakal closing nih di bulan April dengan cukup positif. Dan ya mungkin yang membuat kita lebih penasaran gimana nih di selanjutnya atau di bulan mendatang gitu, yaitu di bulan, Mei dan juga Juni gitu ya. Mari kita lihat apakah di bulan Mei dan Juni tersebut atau tepatnya di keseluruhan kuartal 2 Farcoin ini masih bisa mempertahankan momentum bullish-nya seperti yang tadi saya katakan dan mungkin bisa naik nih ke resistance selanjutnya gitu. Atau justru yang terjadi malah skenario 2 yang mana kalau yang terjadi skenario 2 yang tadi saya katakan, ya bisa aja Farcoin justru ini return-nya memerah gitu. Tapi so far setidaknya di bulan April ini Fartcoin memberikan para holder-nya return yang cukup positif ya teman-teman ya. Dan ya lebih kurang seperti itu, nggak banyak sebenarnya bisa diupdate seputar Fartcoin ini, tapi sesuai janji saya karena banyak yang request, makanya saya usahakan buat, bikin update-nya dan untuk buat pembahasannya secara lebih lanjut gitu. Dan ya buat teman-teman yang mau request analisa koin, mungkin kalian punya altcoin favorit atau koin kesayangan kalian atau koin yang lagi kalian hold, mungkin mau saya analisa, teman-teman boleh langsung aja request di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman nih yang mungkin mau, eee, mampir ke link tree saya, boleh banget mampir ke bio akun Instagram saya atau bio akun TikTok saya, atau di link yang tertera di channel YouTube saya juga ada, atau link yang tertera di description channel YouTube saya lebih tepatnya. Dan di situ kalian bisa mampir ke seluruh sosial media saya, dan buat teman-teman yang mau sekaligus support saya dan juga request analisa koin, kalian boleh mampir ke link traktir yang ada di sini. Dan itu aja untuk video kali ini atau untuk pembahasan Altcoin kali ini. Thank you banget dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.